Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi sahabat dimanapun Anda berada. Kita mengikuti acara Mutiara Iman dari Kompas TV. Teman-teman, sahabat dimanapun Anda berada, pernah nggak kita merasa kita sudah melakukan banyak sekali usaha, kita sudah sekuat tenaga berjuang melakukan banyak hal, tetapi rasanya itu tidak membawa dampak apapun dalam kehidupan kita. Kita pasti merasakan ya. Nah, teman-teman, pada saat itu, saat kita paling lelah, kita tidak boleh menyerah. Karena setiap masalah, setiap kondisi itu ada prosesnya. Jadi teman-teman, saat kita merasa lelah, letih, dan kesulitan, marilah kita berhenti sejenak. Kembali ke dalam diri kita sendiri. Kembali ke nafas kita. Kembali ke kehidupan kita. Cintai diri kita, pahami dulu apa yang terjadi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah melepaskan. Karena menyerah itu adalah kita tidak melanjutkan lagi, kita melepaskan, kita tidak berjuang lagi. Dan kita jika menyerah, kita tidak akan pernah tahu hasil apa yang akan terjadi di kedepannya. Sedangkan kita beristirahat adalah kita berhenti sejenak. Kembali kepada diri kita, ketahui, pahamin apa yang sedang terjadi. Setiap permasalahan pasti ada akar dari permasalahan. Yang perlu kita lihat adalah apa permasalahan itu. Kita terlalu sibuk, kadang-kadang saat kita menghadapi masalah, kita terlalu sibuk untuk mencari solusi atau penyelesaian. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah berhenti mencari akar dari permasalahan tersebut. Contohnya begini, saat kita punya bak tempat penampungan air bocor, kita sibuk mengisi, airnya berkurang. Kita isi, kita terus mengisi, tapi airnya terus berkurang. Akhirnya kita kelelahan untuk mengisi air dan air itu bocor. Tapi jika kita berhenti sejenak, kita mencari tahu apa penyebab setiap kali kita isi, kenapa airnya berkurang. Oh, ternyata itu adalah bocor. Nah, kita tempel bocornya, kita pahami konteksnya ada di mana, permasalahannya ada di mana, kita perbaiki bocornya. Setelah itu kita isi air. Kita isi air lagi, maka dia akan penuh. Tapi jika kita sibuk dengan mencari penyelesaian tanpa mengetahui akar dari permasalahan itu, masalah itu tidak akan selesai. Dia hanya mengulang di tempat yang sama. Terkadang saat kita lelah, saat kita capek, kita boleh menangis. Menangis tidak dilarang. Jadi mungkin setelah menangis, setelah mengeluhkan keluh kesah kita sedikit lebih plong. Menangis bukan berarti lemah. Menangis adalah meluapkan isi hati. Setelah isi hati kita keluar, kita merasa plong, kita berhenti sejenak, kita melakukan apa yang kita inginkan. Contohnya, kita mencintai diri sendiri, yaitu mungkin kita yang tadi terbelenggu oleh masalah, kita tidak makan, tidak minum, stres, berhenti sejenak, makan. Dengan mengisi makanan, mungkin tubuh ini yang tadi lelah menjadi lebih baik. Kemudian mungkin saja tubuh ini karena kurang tidur, memikirkan masalah, memikirkan terus-menerus masalah. Kita tahu lelah, tidak tidur, akhirnya makin stres. Pikiran akan makin kacau dan tidak terkendali jika kita kurang istirahat. Tenangkan pikiran, bawa dulu tidur. Karena begitu kita bangun pagi, setiap pagi adalah awal yang baru buat kita. Setiap pagi adalah awal yang baru buat kita melakukan segala aktivitas. Kita akan memulai semua lagi dari awal. Nah, teman-teman, kadang-kadang saat kita merasa lelah, kita tuh berhenti juga terlalu lama. Istirahatnya terlalu lama. Kita boleh istirahat, tapi tidak boleh terlalu lama. Istirahat, cintai diri sendiri, pahami apa yang terjadi, akar dari permasalahan, lalu kita melangkah. Melangkah dengan
Langkah kecil, dimulai dari langkah kecil, terus menerus akan menghasilkan suatu yang besar. Jadi teman-teman, pada saat kita merasa lelah, kita boleh istirahat. Istirahat bukan berarti kita berhenti atau menyerah. Menyerah itu sama dengan tidak melakukan apapun lagi. Pasrah. Dan itu tidaklah baik buat masa depan kita. Jadi teman-teman, saat kita semua lelah, semua orang akan lelah. Tapi bagaimana kita mengambil sikap untuk melanjutkan perjalanan kita. Teman-teman, pahamilah bahwa hidup semua orang tidaklah mudah. Semua orang punya permasalahan masing-masing. Yang membuat orang sukses dan tidak sukses adalah ketika dia menghadapi kondisi yang lelah, yang kehilangan segala-galanya, dia masih berjuang. Hatinya masih panas. Masih memberi kesempatan pada diri sendiri untuk maju. Jadi, teman-teman, pahamilah bahwa hidup kita itu sangatlah bermanfaat jika kita mencintai diri sendiri. Teman-teman, cintai diri sendiri, istirahatkan diri kita begitu kita ada masalah. Cari solusinya, permasalahan akar dari permasalahan itu apa, maka kita akan tahu bagaimana menyelesaikan solusinya. Kita boleh lelah, tetapi tidak boleh menyerah. Banyak sekali kejadian, nah ini kejadian yang baru terjadi. Kebetulan itu di depan rumah saya, dia itu karena terlilit hutang. Lantas dia akhirnya bunuh diri. Bagi saya itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Karena perbuatan bunuh diri atau mengakhiri hidup itu dilarang di semua agama. Sahabat, mengakhiri hidup bukanlah akhir dari penyelesaian masalah kita. Itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak baik dan dilarang di semua agama. Sebenarnya dia itu bunuh diri karena menumpuknya hutang. Jika kita mau sedikit saja berpikir, menumpuknya hutang itu semua karena uang. Jika kita punya keyakinan, punya semangat, bukankah jika kita pergi bekerja, mendapatkan gaji, lantas kita bisa melunasi hutang dan membayar biaya hidup kita sendiri. Tidak harus dengan meninggal atau mengakhiri hidup. Karena dengan mengakhiri hidup, bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan saudara kita? Bagaimana dengan keluarga di sekitar kita? Mereka akan sangat terpukul. Mereka akan sangat sedih. Dan mereka akan sangat kecewa. Salah satu cara mencintai diri sendiri adalah tidak mengakhiri hidup kita. Perjalanan memang sulit. Bukankah kita pernah mendengar hidup ini adalah sebuah perjalanan? Bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana kisah hidup kita, bagaimana drama kita, itu kita sendirilah yang menentukan. Terus berpikiran positif, terus melangkah dengan semangat, maka kita akan menemukan semua permasalahan yang terjadi di dalam hidup. Sahabatku, jika lelah, diizinkan kok istirahat ataupun menangis. Boleh juga cari teman untuk cerita, tetapi ceritalah kepada teman-teman yang benar-benar bisa mengerti kita. Karena terkadang teman cerita kita malah yang membuat cerita kita ke orang lain. Sehingga bukannya menyelesaikan masalah, tetapi masalahnya malah bertambah. Pintar-pintarlah memilih sahabat. Karena sahabat yang baik akan membawa kita dan dia tumbuh bersama. Nah, teman-teman, semoga di setiap kelelahan kita menemukan kekuatan. Semoga di setiap air mata kita menemukan kebijaksanaan. Semoga di setiap langkah kecil kita menemukan kedamaian batin. Dalam Dhammapada ayat 276, kamu sendirilah yang harus berusaha
Para Tathagata hanya menunjukkan jalan. Mereka berlatih dengan tekun dan bermeditasi, maka akan terlepas dari belenggu mara. Makna di sini adalah apapun yang terjadi pada hidup kita, kitalah yang memutuskan. Kitalah yang mengambil sikap. Yang menyebabkan orang sukses dan tidak sukses adalah di tindakannya, di sikapnya. Apa yang terjadi pada masa lalu akan menjadi kita saat ini. Apa yang akan terjadi pada kita di kehidupan masa depan, yaitu adalah sikap yang kita ambil saat ini. Jadi jika ingin menjadi lebih baik, kita harus mengambil sikap dan keputusan yang benar-benar memberikan manfaat buat kita dan sekitar kita. Setiap keputusan yang kita ambil diniatkan dengan niat yang baik, hati yang penuh cinta kasih, tidak melukai orang lain. Jadi sahabat, dalam kelelahan hidup, dalam capeknya hidup, permasalahan yang terjadi, marilah kita sama-sama kuatkan keyakinan kita, kuatkan mental kita, dan kita harus terus maju. Jangan meremehkan kebajikan kecil, walaupun hanya sedikit. Bila dilakukan terus-menerus, kebajikan kecil itu akan menjadi besar. Dan yang membuat keputusan-keputusan kecil kita lebih bermanfaat adalah kebajikan yang kita lakukan. Saya pernah mendengar cerita dari seseorang, saat itu ada sharing. Jadi dia berkata bahwa setiap pagi kita bangun, kita sudah dihadapkan untuk mengambil keputusan. Pakaian kita, mau bangun atau tidur lagi, mau pergi kantor dengan jalan kaki, naik Grab, ataupun bawa mobil sendiri. Kita dihadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan yang nanti akan menghasilkan kehidupan yang menjadi kehidupan kita. Jadi teman-teman, kenapa setiap hari kita mengambil keputusan-keputusan yang terbaik buat diri kita? Kenapa kita masih ada penderitaan? Ya, setiap hari kita mengambil keputusan terbaik, tetapi kenapa kita masih menderita? Karena setiap keputusan yang kita ambil itu didukung oleh kebajikan yang kita lakukan. Semakin banyak kebajikan yang kita lakukan, maka keputusan-keputusan yang kita ambil, kondisi-kondisi yang kita hadapi akan didukung oleh kebajikan yang kita lakukan. Sehingga kondisi yang terjadi akan menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, saat kita berbuat kebajikan sekecil apapun, dia akan terus mendukung kita untuk melakukan kondisi yang baik. Jika kita melakukan keburukan, kondisi dukungan untuk kita juga hal-hal yang buruk. Keputusan-keputusan yang salah. Jadi teman-teman, akhir kata saya hanya bisa sampaikan bahwa setiap orang pernah lelah dalam hidup ini. Setiap kondisi yang datang membuat kita bingung menghadapinya. Tetapi percayalah sahabat, bahwa dengan pikiran, dengan kondisi kita terus melakukan kebajikan, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Dan teman-teman, di sini akhir kata saya akan menyampaikan bahwa pada saat Anda lelah, katakan pada dalam hati kita, saya boleh lelah dan capek, tapi saya tidak boleh menyerah. Karena semuanya pasti akan berlalu. Terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.